Oke, pernah dengar cerita ini. Tahun 2016, ada pria namanya Edgar Madison Welch. Dia tiba-tiba masuk ke restoran pizza, Comet Ping Pong di Washington DC, bawa senapan serbu, terus nembak-nembak gitu. Wah, serius itu? Serius kejadian nyata, katanya sih dia nyari anak-anak yang diculik dan disekap di basement restoran itu. Terus ketemu anaknya? Nah, ini bagian paling anehnya. Nggak ada anak-anak sama sekali. Bahkan restorannya itu nggak punya basement. Loh, terus dia ngapain? Kok bisa gitu? Ternyata, dia itu termakan teori konspirasi liar dari internet, namanya Pizzagate. Pizzagate. Pernah dengar sekilas? Yang soal politisi itu ya? Iya, betul. Teorinya nuduh tokoh-tokoh politik terkenal gitu terlibat jaringan perdagangan anak lewat restoran pizza itu. Gila kan? Gila banget. Tapi sayangnya, ini bukan kasus yang berdiri sendiri ya. Pizzagate itu kan kemudian kayak melebur gitu ya, jadi bagian dari gerakan yang lebih gede lagi dan terus terang aja lebih aneh lagi. QAnon. Oh, QAnon. Iya, yang itu lebih luas lagi ya. Betul. Teorinya soal konspirasi global, ada kelompok rahasia pemuja setan, pedofil, yang katanya ngendaliin dunia. Dan katanya cuma Donald Trump yang bisa ngalahin mereka. Kedengarannya mustahil banget, Iya, kayak cerita film ya. tapi jangan salah, survei tahun 2021 di Amerika itu nunjukin sekitar 17% orang di sana percaya loh. Dan hampir setengahnya lagi, 50% itu nggak sepenuhnya yakin kalau itu salah. Itu kan jutaan orang artinya. Wah, 17% itu angka yang besar ya. Dan yang 50% nggak yakin juga. Nah, pertanyaan gedenya kan jadi gini. Gimana sih caranya pikiran kita yang ya kita anggap normal lah ya, bisa sampai percaya sama keyakinan se ekstrim itu? Kebetulan nih sumber yang kita bahas hari ini, bab 7 dari buku A Trick of the Mind, itu ngasih kacamata yang menarik banget buat ngeliat ini. Ya, buku itu fokus ke ide soal paradigma ya. Betul. Intinya, otak kita itu kan terus-menerus ngebangun model atau paradigma tentang gimana dunia ini bekerja. Dan model ini ternyata bisa banget bergeser secara fundamental. Terutama katanya pas kita ngerasa dunia di sekitar kita lagi nggak pasti, lagi kacau gitu. Jadi kita mau coba telusuri gimana pergeseran keyakinan radikal ini bisa terjadi di dalam kepala kita gitu ya. Tepat. Mari kita. Mungkin dari konsep dasarnya dulu ya soal pergeseran paradigma ini. Kita kan sering mikir sains itu maju lurus aja ya, dari nggak tahu jadi tahu gitu terus. Ya, pandangan umum biasanya gitu. Tapi ada sejarawan sains Thomas Kuhn yang dibahas di awal bab ini. Dia ngelihatnya nggak beda. Thomas Kuhn. Dengan konsep paradigmanya yang terkenal itu. Nah itu dia. Dia bilang ada masa-masa yang dia sebut sains normal. Di masa ini, hampir semua ilmuwan kerja pakai satu kerangka teori yang sama, satu paradigma. Betul. Paradigma ini kayak kacamata kolektif lah ya, yang dipakai ilmuwan. Kacamata ini bantu mereka memahami data, nentuin pertanyaan mana yang penting, gimana cara menafsirkan hasil eksperimen. Oke, jadi kayak aturan main bersama gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi kadang-kadang muncul data yang aneh. Data yang nggak bisa dijelasin pakai kacamata lama itu. Kuhn nyebutnya anomali. Nah, kalau anomali ini numpuk terus dan cukup ganggu, bisa memicu yang namanya krisis. Krisis dalam sains maksudnya gimana? Krisis kepercayaan pada paradigma lama. Dan krisis ini yang kadang buka jalan buat revolusi ilmiah. Paradigma lama diganti sama yang baru. Contohnya banyak. Dulu ada teori phlogiston soal elemen api gitu. Akhirnya diganti sama teori oksigen. Oh iya, pernah dengar itu. Atau frenologi yang nebak kepribadian dari benjolan kepala. Dulu dianggap ilmiah, sekarang ya ditinggalkan. Itu pergeseran paradigma juga. Oke. Nah, bagian yang menurut saya paling menarik dari bab 7 ini, argumennya adalah otak kita secara individu kerjanya mirip gitu. Jadi bukan cuma di level sains kolektif ya, tapi juga di kepala kita masing-masing. Iya, kita kan semua ngebangun model mental kita sendiri. Paradigma pribadi kita lah, tentang dunia, tentang diri kita, tentang orang lain. Pertanyaan yang diajukan bab ini jadinya, apa yang terjadi pas paradigma pribadi kita ini perlu bergeser atau diupdate? Gimana prosesnya? Nah, disinilah muncul semacam ketegangan di otak kita. Kayak ada tarik-menarik gitu. Jadi pas kita dapat info baru atau pengalaman baru yang nggak cocok sama model lama kita,
Otak itu dihadapkan pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya, apakah model saya yang salah, jadi perlu diubah, atau jangan-jangan data baru ini yang keliru. Mungkin cuma kebetulan, atau gangguan, atau hoaks mungkin? Wah, ini dilema juga ya. Milih percaya sama yang udah kita yakini atau terbuka sama hal baru. Contoh Penzias dan Wilson tahun 60-an yang diceritain di buku itu bagus banget buat gambarin ini ya. Iya, itu contoh klasik banget. Mereka kan astronom radio, punya antena super sensitif. Terus mereka nangkap sinyal aneh, kan? Kayak berisik gitu dari segala arah langit. Betul. Nah, model kosmologi yang lagi dominan waktu itu namanya steady state, yang bilang alam semesta itu statis, nggak punya awal. Model itu nggak bisa jelasin sinyal aneh tadi. Itu anomali. Awalnya mereka ngira itu gangguan alat kan ya? Persis. Mereka coba macam-macam. Bahkan sampai naik ke antena buat bersihin kotoran merpati. Dikira itu sumber noise-nya. Hahaha, sampai segitunya ya? Iya. Tapi sinyalnya bandel. Tetap ada. Nggak peduli antenanya diarahkan kemana. Akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan yang radikal pada waktu itu. Jangan-jangan bukan data kami yang salah, tapi model kosmologi steady state ini yang keliru. Dan ternyata sinyal itu, Ternyata itu radiasi latar belakang kosmik, sisa dari Big Bang, penemuan besar. Ini contoh nyata gimana anomali bisa maksa paradigma bergeser. Tapi kuncinya harus ada kesediaan mempertanyakan model lama kita. dan otak kita dalam skala kecil sehari-hari terus ngadepin dilema mirip ini ya. Percaya model lama atau update pakai data baru. Tepat sekali, setiap saat sebenarnya. Oke, jadi kalau otak harus milih antara tetap sama keyakinan lama atau belajar dari pengalaman baru, gimana persisnya otak nentuin kadar belajarnya? Maksudnya, seberapa besar bobot yang dikasih ke pengalaman baru itu? Nah, di sini masuk konsep kunci yang disebut meta learning. Kedengarannya agak teknis ya. Haha, iya, meta learning, belajar tentang belajar. Kurang lebih gitu. Intinya, otak kita itu nggak cuma belajar tentang dunia, tapi juga belajar seberapa cepat dia harus belajar atau ngubah keyakinannya. Dan ini tergantung sama persepsi kita tentang lingkungan sekitar. Seberapa stabil, atau seberapa sering berubah, seberapa volatil gitu. Oke, coba pakai contoh biar lebih gampang. Di buku ada analogi main petak umpet kan ya? Iya, analogi itu cukup membantu. Bayangin Anda main sama dua keponakan. Si adik biasanya ngumpet di tempat yang itu-itu aja. Sabila ya. Misalnya selalu di balik sofa ruang tamu. Nah, sementara si kakak lebih kreatif nih. Tiap main ganti tempat. Kadang di lemari, kadang bawa kasur, kadang nggak kepikiran. Volatil, sering berubah. Otak Anda, tanpa sadar, mempelajari pola ini. Oke, terus gimana hubungannya sama belajar? Gini, kalau suatu hari Anda cari si adik di balik sofa, dia nggak ada. Ini kan kesalahan prediksi kecil ya. Iya, meleset prediksinya. Anda mungkin nggak langsung panik mikir, wah dia bisa di mana aja. Mungkin Anda cuma mikir, paling geser dikit. Kenapa? Karena Anda udah belajar lingkungannya. Kebiasaan si adik itu stabil. Jadi nggak perlu langsung revisi besar-besaran strategi narinya. Betul. Tapi beda kasus sama si kakak yang emang volatil. Kalau dia tiba-tiba ditemuin ngumpet di tempat super aneh, misalnya dalam mesin cuci gitu. Wah, nggak kepikiran. Nah, otak Anda mungkin akan lebih cepat update ekspektasi. Wah, ternyata dia bisa senekat ini. Lain kali nyari, mungkin tempat-tempat aneh juga ikut dicek. Otak jadi lebih sensitif sama kejutan dari si kakak karena lingkungannya memang volatil. Tingkat penyesuaian atau sensitivitas ini yang disebut learning rate, laju pembelajaran. Oh, jadi learning rate itu kayak tingkat kecepatan otak kita buat update keyakinan berdasarkan data baru ya? Dan itu tergantung seberapa stabil atau nggak stabil lingkungan yang kita rasakan. Tepat. Kalau kita ngerasa lingkungan stabil, bisa diprediksi, otak cenderung nurunin learning rate. Kita jadi lebih pede sama model lama kita. Males update gitu ya. Bisa jadi. Sebaliknya, kalau lingkungan terasa nggak stabil, penuh kejutan, kacau, volatil, otak naikin learning rate. Kita jadi lebih waspada, lebih reaktif sama info baru, lebih siap buat update model, lebih gampang belajar dari kesalahan prediksi. Dan katanya ada bagian otak yang ngurusin ini ya? Iya, penelitian pakai fMRI nunjukin ada area otak tertentu, contohnya korteks cingulate anterior, yang kayaknya aktif buat monitor seberapa nggak pasti atau volatil lingkungan kita saat ini. Wow, keren juga ya otak kita ada sensor ketidakpastiannya. Sekarang coba kita tarik lagi nih ke Pizzagate dan QAnon di awal tadi.
Kok bisa teori aneh gitu meledak pas masa-masa krisis? Ada polanya nggak sih? Nah, sumber kita ngasih beberapa contoh sejarah yang menarik banget soal ini. Kayaknya sih ada polanya. Misalnya, kebakaran besar London tahun 1666. Setelah itu, muncul paranoia massa terhadap orang Katolik. Mereka dituduh sebagai penyebabnya. Terus ada lagi. Wabah maut hitam, Black Death di Eropa abad pertengahan. Itu memicu tuduhan palsu kalau kaum Yahudi meracuni sumur. Padahal penyebabnya bakteri kan? Ngeri ya kambing hitamnya. Iya. Terus, lebih modern, epidemi AIDS tahun 80-an. Sempat dikaitin sama teori konspirasi soal vaksin polio. Bahkan, era revolusi industri kedua, yang penuh perubahan sosial ekonomi cepat, itu juga ditandai sama maraknya pemikiran konspiratif. Jadi ada benang merahnya ya. Krisis besar, terus muncul teori aneh. Gimana penjelasan meta learning-nya? Kalau kita pakai kacamata meta learning, jadi masuk akal. Guncangan besar, kayak pandemi, krisis ekonomi, perang, perubahan sosial cepat, itu bikin dunia terasa sangat nggak stabil, sangat volatile. Oke, jadi persepsi volatilitasnya naik drastis. Betul. Akibatnya, otak kita secara otomatis bisa jadi naikin learning rate secara umum. Global gitu efeknya. Jadi lebih siap belajar. Ya, jadi kayak spons yang lebih haus nyerap informasi baru. Tujuannya sih bagus, biar bisa cepat adaptasi sama kekacauan. Tapi, masalahnya dalam kondisi terlalu ingin belajar ini, otak jadi kurang selektif. Jadi lebih gampang nerima informasi apapun yang ditemui. Termasuk narasi konspirasi yang sebelumnya mungkin kita anggap nggak masuk akal sama sekali. Ada studi menarik yang dikutip di bab ini. Katanya, ketidakpastian gara-gara pandemi COVID-19 itu ternyata ningkatin learning rate orang pas ngerjain tugas di lab, yang tugasnya itu sama sekali nggak ada hubungannya sama virus. Serius, jadi efeknya nyebar gitu ya, nggak cuma soal pandemi aja. Iya, itu nunjukin betapa globalnya efek persepsi ketidakpastian ini ke cara otak kita belajar dan update keyakinan. Dan ini nggak cuma berlaku di level sosial aja kan ya? Pengalaman pribadi juga ngaruh dong. Banget. Kalau seseorang ngalamin trauma besar atau kejadian buruk yang sangat mengguncang, itu kan bisa dianggap kesalahan prediksi yang masif buat otaknya. Iya, dunianya tiba-tiba jadi beda banget dari yang dia yakini. Nah, menurut teori ini, itu nggak cuma ngubah keyakinan spesifik soal kejadian itu aja, tapi bisa juga ngerusak kepercayaan orang itu sama model dunianya secara keseluruhan. Dunia jadi terasa lebih nggak pasti, lebih volatil secara fundamental setelah trauma. Wah, dampaknya dalam ya. Dan ini ada kaitannya juga sama kecemasan. Beberapa riset nunjukin orang dengan tingkat kecemasan tinggi seringkali kesulitan buat fleksibel ngatur learning rate-nya. Maksudnya gimana tuh? Mereka cenderung mempertahankan learning rate yang tinggi terus-menerus. Bahkan pas lingkungan sebenarnya udah tenang atau stabil lagi. Seolah-olah otak mereka tuh selalu dalam mode awas, selalu antisipasi kejutan atau bahaya berikutnya. Bagi mereka, dunia terasa selalu nggak pasti. Pantesan ya orang cemas sering overthinking, selalu siap sama kemungkinan terburuk. Bisa jadi begitu mekanismenya. Yang lebih menarik lagi nih, keyakinan soal seberapa stabil atau nggak stabilnya dunia ini ternyata bisa nular antar orang lewat interaksi sosial. Wah, bisa nular, kayak virus. Ya nggak gitu juga. Tapi kalau kita terus-terusan bergaul sama orang yang lihat dunia penuh ketidakpastian, lama-lama kita bisa ikut terpengaruh juga cara pandangnya. Masuk akal sih. Lingkungan sosial ngebentuk persepsi kita juga ya. Ada contoh lain yang bagus banget dari sumber ini, soal reinterpretasi tes marshmallow yang terkenal itu. Ah iya, tes marshmallow. Anak kecil disuruh milih 1 marshmallow sekarang atau 2 nanti kalau nunggu. Dulu kan seringnya dianggap tes pengendalian diri aja ya. Betul, kemampuan menunda kepuasan. Tapi ada studi dari Celestia Kid yang dirujuk di bab ini. Dia ngasih sudut pandang beda. Gimana tuh temuannya? Dia nemuin anak-anak yang sebelumnya punya pengalaman interaksi sama orang dewasa yang nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin gimana contohnya? Misalnya, dijanjiin bakal dikasih krayon bagus buat gambar. Tapi orang dewasanya nggak nepatin janji, PHP gitulah ya. Oke, terus anak-anak ini gimana di tes marshmallow? Nah, anak-anak ini cenderung langsung ngambil 1 marshmallow yang ada di depan mata. Nggak mau nunggu buat dapet 2. Menarik. Kenapa begitu ya? Kalau dipikir-pikir, itu keputusan yang rasional banget dari sudut pandang si anak. Rasional.
bukannya nggak sabaran. Coba bayangin, kalau pengalaman Anda ngajarin kalau lingkungan Anda nggak stabil, janji sering diingkari. Strategi terbaik ya ambil kepastian yang ada sekarang dong. Oh iya, bener juga ya. Satu marshmallow di tangan lebih pasti daripada 2 marshmallow nanti yang belum tentu ada. Nah, ini nunjukin gimana ekspektasi kita soal stabilitas lingkungan yang bisa banget dipengaruhi kondisi nyata. Kayak kemiskinan versus kemapanan, itu bisa ngebentuk cara kita mikir dan ngambil keputusan secara fundamental. Bukan cuma soal sabar atau nggak sabar. Dalam juga ya maknanya tes marshmallow itu jadinya. Iya kan? Nah, ini bawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau otak bisa nyetel tingkat kepercayaannya sama model lama versus data baru, dan setelan ini dipengaruhi persepsi stabilitas, bisa nggak sih proses ini dimanipulasi cara sengaja? Dimanipulasi. Maksudnya gimana? Ya, diintervensi gitu. Saya jadi ingat film The Matrix. Si Neo kan ditawarin pil biru atau pil merah. Ah, iya. Pil biru buat tetap di ilusi yang nyaman, pil merah buat bangun lihat realitas asli. Nah, itu kan metafora pas banget buat pergeseran paradigma ya. Bisa nggak sih kita memilih pil kita sendiri? Atau bahkan dikasih pil sama orang lain? Metafora yang bagus. Dan menariknya bab 7 ini nyinggung beberapa bukti, meskipun masih awal ya, kalau keseimbangan ini mungkin bisa digeser secara farmakologis, pakai obat. Pakai obat, contohnya apa? Contohnya obat propranolol. Ini jenis beta blocker, biasa buat masalah jantung atau kecemasan. Oke, terus efeknya ke otak gimana? Cara kerjanya antara lain nurunin kadar noradrenalin di otak. Noradrenalin ini kan salah satu zat kimia otak yang penting buat respon stres dan ngelacak seberapa berubah-ubah atau volatil lingkungan kita. Jadi kalau noradrenalin turun, Otak seolah-olah ngerasa dunia jadi lebih stabil, lebih bisa diprediksi dari sebelumnya. Akibatnya, orang jadi lebih cenderung percaya sama model atau keyakinan yang udah ada, prior beliefs, dan jadi kurang sensitif sama data baru yang mungkin bertentangan. wah, jadi kayak pil biru kimiawi dong ya? Bikin kita lebih nyaman sama keyakinan lama kita. Bisa dibilang gitu metaforanya. Dan memang ada studi yang nunjukin propranolol bisa ngurangin pembaruan learning rate dalam tugas-tugas eksperimen. Oke, itu pil birunya. Terus ada nggak pil merahnya? Sesuatu yang kerjanya kebalikannya. Bikin otak lebih terbuka sama data baru, kurang terikat sama model lama. Nah, sumber ini nyinggung spekulasi soal obat-obatan psikedelik, kayak meskalin yang dipakai Aldous Huxley atau LSD. Psikedelik. Gimana teorinya? Teorinya, zat-zat ini mungkin kerja dengan cara ningkatin entropi atau semacam fleksibilitas acak dalam aktivitas otak. Efeknya diduga bisa ngelonggarin cengkraman kuat dari model-model internal kita, keyakinan lama kita itu, dan bikin kita jadi lebih peka, lebih dibanjiri sama data sensorik mentah dari dunia luar, yang disebut bottom-up signals. Jadi kayak membuka keran informasi dari luar gitu ya? Mirip gitu. Ini ngingetin sama gagasan lama dari penyair William Blake, terus dipopulerin Aldous Huxley di buku The Doors of Perception. Oh, pintu perception. Iya, gagasannya kan kesadaran normal kita itu kayak filter nyaring realitas. Nah, pengalaman mistis atau psikedelik itu katanya bisa ngebuka pintu persepsi itu. Bikin kita ngalamin realitas lebih langsung, lebih mentah. Tanpa terlalu difilter sama keyakinan kita sebelumnya. Kurang lebih gitu. Tentu aja, seperti yang ditekankan sumbernya juga, ini masih banyak spekulasi ya soal mekanisme persisnya di otak. Tapi ini semua nunjukin betapa dinamis dan fleksibelnya sebenarnya keseimbangan antara apa yang kita yakini sama apa yang kita alami di otak kita. Dan gimana keseimbangan itu bisa bergeser. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal tadi, gimana orang normal bisa percaya hal super aneh kayak Pizzagate atau QAnon? Pembahasan kita dari bab 7 ini kayaknya ngasih jawaban yang menarik ya. Mungkin ini bukan karena otak mereka rusak atau beda. Justru sebaliknya ya, ini bisa jadi konsekuensi dari cara kerja normal mekanisme adaptif otak kita. Mekanisme meta-learning itu tadi, yang tujuannya sebenarnya baik, mencoba memahami dan beradaptasi sama dunia yang dirasa semakin gak pasti dan kacau.
Jadi pas dunia terasa bergejolak, otak naikin kepekaan atau learning rate-nya biar cepat belajar? Iya, tapi efek sampingnya, kondisi terlalu terbuka ini bikin kita lebih rentan nyamber penjelasan apa aja yang lewat. Termasuk narasi konspirasi, yang meskipun aneh, setidaknya nawarin semacam pola atau penjelasan di tengah kebingungan dan ketidakpastian. Dan mekanisme yang sama soal learning rate dan persepsi stabilitas ini juga bantu kita memahami hal lain ya? Betul. Kayak gimana kecemasan bisa berkembang karena selalu ngerasa dunia nggak pasti, learning rate tinggi terus. Atau gimana pengalaman hidup kita, kayak di tes marshmallow tadi, ngebentuk cara kita ngambil keputusan yang sebenarnya rasional buat kondisi kita. Ini artinya garis antara keyakinan normal sama aneh itu mungkin lebih tipis dari yang kita kira ya? Lebih cair gitu. Sepertinya begitu. Kita semua akan hidup di dalam paradigma atau model mental kita masing-masing. Model ini terus kita update, atau kadang nggak kita update berdasarkan pengalaman kita. Dan model ini bisa bergeser. Kadang pelan-pelan, kadang drastis banget. Terutama pas rasa aman kita goyah. Jadi nggak ada yang benar-benar kebal dari pergeseran paradigma yang aneh mungkin ya, dalam kondisi tertentu? Mungkin bisa dibilang gitu. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari bab 7 ini yang kayaknya menarik buat Anda bawa pulang dan renungkan. Apa tuh? Realitas yang Anda alami sekarang, detik ini juga, itu sebagian besar sebenarnya adalah hasil konstruksi aktif dari model-model yang ada di dalam kepala Anda. Jadi bukan cuma sekedar merekam dunia luar ya? Enggak. Dan model-model itu sendiri dibentuk oleh seluruh sejarah unik interaksi Anda sama dunia. Pengalaman Anda sama stabilitas, perubahan, keteraturan, kekacauan. Nah, mengingat betapa dinamisnya proses ini, gimana guncangan besar di luar sana, atau bahkan mungkin intervensi kimiawi kayak obat tadi, bisa menggeser keseimbangan cara Anda update keyakinan? Pertanyaannya jadi? Pertanyaannya adalah, seberapa kokoh sebenarnya fondasi paradigma yang Anda pegang saat ini? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin?